Oke teman-teman semuanya, kita lanjutkan apa yang kemarin sudah kita buat, yaitu program sederhana untuk menampilkan kalimat Hello World dengan menggunakan Java. Dan yang berikut ini kita akan lanjutkan dengan program yang sederhana berikutnya, yaitu pengenalan akan tipe data di dalam Java. Oke teman-teman, jangan lupa masuk ke folder atau direktori ya, ke direktori yang kemarin sudah kita buat, yaitu latih Java. Nah, kalau kemarin kita sudah membuat, maka untuk menjalankannya kita menjalankan jajal ya kemarin ya. Jajal Hello World seperti ini ya. Nah, yang berikutnya sekarang kita lanjutkan, kita jangan lupa notepad kesayangannya, editor kesayangan ya. Fitur yang murah meriah. Teman-teman mungkin bertanya, Pak, kok kenapa pakai Notepad? Nah, prinsipnya begini. Kalau ada komputer, ada SDK, kita bisa membuat aplikasi. Itu aja, gampang kan? Karena kalau ada komputer, pasti ada yang namanya Notepad. Ya, kita hanya butuh SDK-nya. SDK-nya terinstall, ada komputer, komputer sejelek apapun, kita bisa membuat aplikasi. Gitu kan? Jadi dengan cara ini kita hanya membuat di sini ya kelas, ya kelas latihan yang berikutnya misalnya. Seperti kemarin kelas variabel, kelas kenal variabel ya, sebaiknya nama-nama daripada kelas, atribut, metode itu hindari nama-nama kata kunci atau keyword daripada Java itu sendiri. Jadi jangan menggunakan kata-kata misalnya variabel, karena variabel ini ya kata kunci daripada Java. Jadi kita bikin kenal variabel, bisa buat begini. Ya, lalu selalu kita awali dengan kurung kurawal dan diakhiri dengan kurung kurawal. Di dalamnya kemarin harus ada PSBM ya, public static. Ya, static. Pak, ini kok program utamanya menggunakan static, nanti kita akan bahas mengenai hal itu. Public static void main ya. Nah, kita buat seperti ini ya. Biasakan begini membuat program ya teman-teman ya. Ini hal-hal yang sederhana, tapi walaupun ini hal sederhana, kadang-kadang banyak orang yang mengabaikan. Ya, sebaiknya bodinya ini kan di dalam, ini di dalam. Jadi ya kalau bisa dibuat seperti ini sih sebenarnya. Supaya apa? Antara kelas ini dengan ini kan tubuh yang paling luar ya, body yang paling luar. Ini bagian yang paling luar. Di dalamnya ada program utamanya. Kalau ada lagi di dalamnya, sebaiknya dibuat menjorok ke dalam lagi. Dibuat seperti itu ya. Walaupun itu hanya pemrograman, apa namanya, nggak ada pengaruhnya terhadap tampilan, tapi pengaruhnya terhadap orang yang melihat. Ya, terhadap orang yang kemudian melakukan debugging program atau perbaikan atau maintenance program. Kalau teman-teman juga kemudian meninggalkan program itu 1 tahun, tiba-tiba lihat ulang, itu akan lebih enak melihatnya daripada rata kiri semua tidak jelas. If dengan if rata kiri semuanya. While dengan do while rata kiri semuanya. Jadi semuanya rata kiri, tidak ada perubahannya. Jadi nggak tahu kita ini yang mana yang digunakan perulangan, yang mana digunakan decision, yang mana program utamanya. Jadi sebaiknya terus seperti ini. Oke ya teman-temannya, misalnya kita buat tipe data di dalam Java itu ada dua. Ada yang disebut dengan tipe data primitif dan non-primitif. Oke, nanti juga akan kita bahas masalah hal itu. Primitif apa saja? Di dalamnya ada tipe data integer atau tipe data yang menampung data di dalam memori komputer yang data itu bulat.
Bulat bukan berarti nol ya. Tidak seperti itu. Bulat ya, nol itu bulat, tapi artinya bahwa dia tidak berbentuk pecahan. Ya, seperti itu. Jadi tipe data integer. Lalu ada tipe data string. Lalu ada tipe data boolean. Ada tipe data float. Nah, nanti akan kita sampai ke sana. Sekarang tipe data seperti ini. Tipe data. Misalnya tipe data diikuti dengan nama variabelnya. Misalnya var 1. Ya, atau langsung saja ke inisial. Misalnya kita bikin seperti ini ya. Name. Nama lah ya. Jangan name. Name, nama seperti ini. Ya, jangan lupa ini ada parameter yang wajib harus diikuti di sini, string argument. Ya. Sini. Lalu dengan cara ini nama, jadi bisa kita tulis nama sama dengan ya, baby boss. Bosnya X ya, jadi enggak bos X, bosnya Z. Nah, kalau kita misalnya tuliskan di sini sistem, sistem out print. Kalau masih satu tok begini ya sebenarnya print juga boleh begini. Lalu kita tuliskan di sini nama. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita bikin namanya, jangan salah menempatkan foldernya. Kita kasih nama, misalnya tadi kelasnya namanya adalah kenal variabel, maka kita tulis di sini kenal variabel titik Java. Ini kenal variabel. Oke, sekarang kita simpan. Lalu kita compile. Filenya menggunakan apa? Java. Ya, atau Java C. Itu kenal variabel Java. Teman-teman kalau sudah mengetikkan di depan, kita bisa langsung ketik KG. Misalnya kalau tidak terlalu banyak bisa langsung menekan tab. Nah, variabel baby boss. Sorry, kita lihat dulu. Kenapa variabel baby boss ini? Oh, integer kok integer kok baby boss ya. Berarti apa yang salah? Yang salah ini string, harusnya pakainya string. Oke. Lalu kita bikin di sini supaya sekarang teman-teman tahu ya karena apa? Di sini incompatible type. String cannot be converted to integer. Jadi ya kalau mau diubah kita harus melakukan convert. Ya, jadi jangan isikan integer dengan string. Ya, string isi dengan string. Kita isi tambah di sini. Ini umur misalnya. Kalau mau dikasih 0 seperti ini, itu sebenarnya lebih baik malah. Jadi kita dari awal sudah memberikan nilainya. Itu lebih baik. Ya, saya bahkan menyarankan, berharap teman-teman kalau membuat mendeklarasikan sebuah variabel, sebaiknya dari awal itu sudah dikasih nilainya. Jadi string nama harus dikasih sama dengan kosong. Lalu kita isi. Tadi kalau udah namanya kita isi, sekarang umurnya sekarang. Kita isi umur. Atau langsung umur 15. Umur 21 misalnya. Atau dibuat begini juga boleh. Umur 24. Ya. Kita cetak di bawah sini. Ya, kalau sama, teman-teman tidak perlu mengetik ulang. Ctrl C, Ctrl V. Ya, mengopi itu sah kalau itu yang kita buat sendiri. Nah, di sini butuh yang namanya println. Println-nya itu di atas supaya dia nanti turun ke bawah. Sini usia. Ya, ini ya teman-teman. Nanti kita lihat apa kejadiannya kalau ditulis seperti ini. Kita compile lagi. Nah, usia, lihat teman-teman lihat ya. Cannot find symbol. Usia apa umur? Oh, umur, sorry.
umur ya teman-teman ya. Jadi teman-teman dengan kesalahan-kesalahan itu secara langsung kita belajar ya. Oh, kalau salah tulis berarti tampilannya seperti itu. Lalu setelah ya, karena namanya sama hanya dijalankan baby bos. Oke teman-teman, sudah paham sekarang ya. Nah, Pak, saya ingin menampilkan keterangan di depan boleh. Di sini berarti tanda petik 2 plus yang memisahkan antara uh, label dengan variabel. Jadi sini nama mahasiswa atau uh, nama programmer seperti ini. Lalu sini usia, umur programmer. Ini ya teman-teman. Oke, sekarang sudah tersimpan ya, pastikan dia tersimpan. Oke, kita compile ulang. Kalau mau compile ulang, tekan panah ke atas, itu akan mengembalikan perintah yang pernah kita berikan di .prom. Ini namanya prom dos ini namanya. Kita compile ulang. Kita jalankan yang ini sudah. Oke, dia tampilannya seperti ini. Nah, inilah yang kita kenali dengan variabel. Jadi ada variabel tadi saya sampaikan variabel primitif dan ada variabel yang non primitif. Nah, variabel itu sebenarnya mempunyai ruang konsumsi memori di dalam memori komputer itu, setiap variabel itu berbeda-beda. Nah, itulah sebabnya, nah ini ya saya singgung sedikit. Nanti akan kita bahas juga masalah hal itu. Misalnya integer seperti ini dengan integer yang di bawahnya ini berbeda. Berbeda dari mana? Yang di atas itu, ya, yang di atas itu ini tipe data yang non primitif, ini adalah primitif. Ini konsumsinya itu memorinya lebih besar daripada integer. Nah, itulah sebabnya ketika kita membuat aplikasi itu kebanyakan kita menggunakan yang namanya integer ini. Karena memori yang dipakai, memori komputer yang dia konsumsinya dia itu sedikit. Lalu, integer ini adalah bagian daripada integer ini. Integer adalah bagian daripada ini. Ketika kita melakukan konversi, maka yang kita pakai adalah integer. Konversi variabel dari float atau menjadikan integer. Dari float menjadi integer kita menggunakan yang namanya variabel non primitif ini. Ya, nanti akan kita lihat ya. Akan kita lihat ke depannya di pertemuan ke-4, ke-5 dan ke seterusnya kita akan bertemu dengan semua yang namanya tipe data ini. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita melakukan perhitungan ya. Kita melakukan perhitungan aritmatika ya. Perhitungan aritmatika misalnya kita buat di sini integer A sama dengan 10. Lalu integer B sama dengan 5. Lalu kita buat lagi integer C sama dengan 0. C sama dengan A tambah B. Buat seperti ini. Sekarang kita lihat hasilnya. Di sini kita tambahkan di bawah. Teman-teman bisa berkreasi sendiri. Artinya kalau Anda bisa mencetak string begini, ya berarti bisa mencetak yang namanya garis juga begini. Itu aja. Supaya ada pemisah antara yang namanya di atas dengan hasil
penjumlahan A tambah B itu sama dengan C. Oke, kita simpan lalu kita compile ulang. Kita compile ulang, caranya bersihkan dulu layarnya ya, CLS clear screen. Ya, lalu kita lakukan javasi variabel tadi ya. Nah, lalu kita jalankan seperti ini. Nah, loh Pak, kok jadinya seperti itu? Bagaimana? Nah, karena ini bukan printline. Yang atas dia turun ke bawah, yang ini juga harus turun ke bawah dong. Lalu yang ini juga harus turun ke bawah dong. Nah, maka pakailah printline. Nah, jadi teman-teman sekarang bisa membedakan antara print dan println. Jadi, kalau ada println, dia otomatis akan mencetak instruksi berikutnya di bawahnya. Jadi, kalau seperti ini, dia akan mencetak horizontal, bukan vertikal. Oh, sorry. Jajal. Nah, jadinya kan seperti ini. Oke, teman-teman jelas ya, sangat jelas sekali. Ya. Nah, sekarang kalau ditulis seperti ini. Nih, balik lagi ke sini ya. Teman-teman kalau bermain dua layar seperti ini, cukup dibantu dengan Alt Tab. Ya. Alt sama Tab. Tombol Alt sama tombol Tab. Tab ya. Supaya bisa, kalau kita tekan kan seperti ini. Tekan Tab kan Alt Tab muncul begini ya. Tinggal dipilih yang mana yang mau diambil. Tapi kalau kita buka, ini rekamannya. Ya. Kalau kita buka satu aja begini, antara ini dengan ini editornya, ini adalah Java-nya ya, ini Java-nya, ini editornya, ini programnya, ini adalah prosesnya. Kita bisa menggunakan Alt Tab saja. Alt Tab. Gitu ya, teman-teman. Nah, sekarang kalau misalnya ada yang berikutnya ini. Ada yang berikutnya. Di sini setelah kita lakukan penjumlahan, kalau misalnya saya bikin D sekarang ya, saya bikin D, lalu D integer, D sama dengan A dibagi B. Kira-kira berhasil enggak ini? Nah, teman-teman, ya. Keberhasilan seorang programmer membuat sebuah aplikasi itu karena pengalaman di lapangan. Pengalaman di lapangan bukan saja di tempat objek di mana dia membuat aplikasi, pengalaman di lapangan codingannya. Ya, hasil pembagian A dibagi B, dibagi B adalah D. Teman-teman nanti lihat ya. Jadi kita belajar ya apa istilahnya orang-orang politikus itu apa? Learn by doing ya. Learn by doing apa? Panganan apa? Learn by doing ya. Nah, teman-teman lihat ini. Ya. Terjadi lagi seperti ini ya, ini. Lihat. Oh, ini harusnya LN ya. Awas teman-teman kalau nggak diperhatikan ya. Ada yang salah? Ada yang salah enggak? Ada. Apa? Yang salah itu pembagiannya. 15 dibagi 5 itu bukan 2. 15, 10 dibagi 2, oh 15 ya, 15 dibagi 10 dibagi 5 ya itu 2. Oh, maaf, benar ya, benar. Tapi kalau kita buat seperti ini, saya yang salah malah justru. Ya, maklum ini karena bertahan di rumah udah beberapa tahun pakai masker terus ya. Jadinya ada efeknya gitu ya. Oke. Terus kembali kita ke sini dulu. Sorry teman-teman ya. Oke, kita
kita ganti misalnya. Ini kita buat 11. Oke, 11. Oke, 11 teman-teman ya. Saya buat 11, terus kita compile ulang. Terus jalankan. Terus hasilnya tetap berapa? 2. Kenapa 2? 11 dibagi 2 itu 11 dibagi 5 itu 2. Benar apa salah? Salah ya. Harusnya apa berapa? 2,5. Ya. Harusnya hasilnya itu 2,5. Karena kalau 10 benar 2, tapi kalau 11 itu harusnya 2,5. Sekarang kita tambahin 13. Ya, biar kalau 13 dibagi 5 berapa? Nanti kita lihat hasilnya. Nah, kalau udah begini tinggal dijalankan aja ya teman-teman, tinggal panah. Tetap 2. Halo, kok bisa tetap 2? Kenapa? Karena tipe datanya itu tadi. Nah, di sini tipe data hanya ada yang bulat-bulat. Nah, ini yang disebut dengan tipe data yang bulat itu tadi. Nah, kalau tipe datanya yang pecahan, ya dia tidak mampu dia menampung yang pecahan. Mau selama dia tidak bulat, dia akan tampilkan tetap yang bulat. Ya, bahasanya piye ini? Bahasanya selama tidak bulat, dia akan tetap tampilkan yang bulat. Angel. Nah, sekarang coba kita ganti dengan 14. Kalau 14 dibagi 5 itu berapa? Ya. Nah, compile. Lalu kita jalankan. Masih tetap 2. Oke teman-teman, sekarang bisa dibayangkan ya, itu bahayanya tipe data itu kalau tidak dimengerti. Nah, bayangkan kalau saja itu adalah nilai nominal sebuah tabungan, ya, uangnya nasabah di bank. Kira-kira kejadiannya seperti apa? Makanya programmer, hal sederhana, tolong ini diperhatikan. Jangan bermain-main dengan variabel. Jangan bermain-main artinya jangan gampang variabel itu kan hanya seperti itu doang. Tidak, variabel itu menentukan aplikasi yang kita bangun. Jangan remehkan integer, jangan remehkan float, jangan remehkan double, jangan remehkan string. Semuanya itu harus ditata sedemikian rupa. Bahkan kalau orang mendesain yang namanya tabel, pilihan antara char, varchar, lalu lebarnya itu tidak asal dituliskan. Satu saja bagi seorang programmer yang sejati. Wah, ini bicara masalah hal yang sejati ya. Sejati atau sekayu jati. Kan sejati ya ini apa? Sesengon. Ya, ora ono sesengon ya, sejati onone. Kok main masalah larang. Terus sejatinya itu tidak boleh dipermainkan karena tipe data itu satu saja. Kalau misalnya lebarnya nama, name, tipenya type, varchar 40. 40 itu kalau datanya misalnya 250 juta penduduk Indonesia misalnya atau pedangdut itu kalau 250 juta dengan lebar seperti itu macet enggak? Nah, itu yang perlu dipikirkan ketika mengambil data itu. Ya kalau cuma satu filter lah, kalau satu tabel itu isinya ada banyak field, itu artinya maka komputer akan kerja keras untuk membaca itu. Oke, nanti kita belajar sistem basis data. Lalu bagaimana solusinya supaya hasilnya itu tidak jadi tidak salah ya gitu ya, tidak hanya berupa bilangan bulat. Caranya ya kita melakukan yang namanya konversi. Jadi dari atas itu adalah integer, ini A-nya integer, B-nya integer, ya. Lalu ketika kita mau melakukan
perhitungan aritmatika, perhitungan matematika, kita melakukan yang namanya konversi. Ya, kita ganti jadi float. Ya, tapi tidak cukup seperti ini saja. Ini juga harus diganti dengan float. Ya, kita ganti dengan float. Ini dengan catatan ini di dalam kurung. Menunjukkan bahwa dia sedang berkuasa. Ya, berkuasa memaksa, gitu ya. Memaksa supaya dia jadi float. Jadi nanti 14 dibagi 5 itu bukan 2, ya, seperti itu. Ya, karena 14 dibagi 5 mestinya itu ada 2,8 ya. Seperti itu. Paling tidak. Kita lihat hasilnya seperti apa setelah kita melakukan yang namanya pemaksaan. Nah, pemaksaan-pemaksaan yang lain bisa dilakukan. Tidak enak ya bahasanya pemaksaan. Konversi. Konversi yang lain juga bisa kita lakukan, misalnya dari float uh, ke ke bilangan bulat ke integer ya. Float ke integer juga bisa. Dan sebaliknya. Oke, teman-teman, itu yang kita gunakan. Ini kita simpan, lalu kita lanjut ke sini. Ya, kita compile, kita jalankan. Nah, sekarang baru hasilnya kelihatan. Sudah benarkah 2,8 ini? Ya, sementara ini masih 2,8. Pak, itu kan sebenarnya 2,8 sekian-sekian. Ya, jadi float itu juga tidak perfect ya. Sementara ini belum ada penelitian berikutnya yang menyatakan bahwa float itu harus diubah karena tidak perfect. Walaupun dia masih yang menjadi acuan. Jadi kalau 2,8 itu sudah benar. Oke teman-teman, sampai di sini saya kira teman-teman sudah bisa membayangkan ya, oh ternyata tipe data itu berpengaruh terhadap. Jadi kalau misalnya ini yang dikalikan, bayangkan teman-teman ya, kalau ini penjumlahan dan pembagian, lalu perkalian, ya teman-teman dapat bonus atau dapat apa dikalikan dari apa gitu ya. Ternyata bilangan bulat semua. Mendem ora kuwi ya. Apa mendem iki? Apa jadinya meriang ya. Wah kudune kan entuke sakmene kok entuke sakmene. Oh, entuke sakmene. Harusnya kan enggak sebegitu. Tapi kok jadinya begitu karena apa? Karena tipe datanya. Tipe data itu berpengaruh sekali dalam sebuah program. Oke, teman-teman, kalau misalnya kita tambahkan perkalian. Nah, sekarang di sini kita buat perkalian sekalian ya. Jadi, kita kalikan deh. Kita kalikan, langsung kita buat lagi biar teman-teman. CDE ya. E sama dengan perkalian. Kita kalikan A dikali ya, pakainya bintang ya teman-teman ya. Mohon maaf nih. maaf. Ya, ini. Lalu kita tampilkan di bawah kita buat ya, perkalian hasil pembagian, maka di sini juga kita bikin hasil perkalian. Ya, teman-teman tidak usah membuat ulang, hanya di sini perkalian yang diganti, pembagian yang diganti dari perkalian. Oke, kalau ini tidak teratur begini, boleh enggak Pak? Ya boleh aja, tapi lihatnya aja sumpek ya. Kenapa kok teratur enggak mau ya? Diatur rapi ini kok ora gelem sore makan. Nih, bikinlah seteratur-teratur mungkin programnya ya, dilihat mata sebelum jadi dikompil jadi aplikasi, source programnya aja sudah teratur gitu ya. Jangan banyak yang bikin program kan hasilnya sama Pak, sama aja sih hasilnya, cuma sumpek aja lihat programnya, source programnya enggak teratur. Ya. Oke. Nah, seperti ini teman-teman, kita lihat hasilnya. Nah, hasil load. Ini tambahkan ln di sini ya. Oke, hasilnya adalah 70. Jadi karena kebetulan di sini apa namanya?
5 kali 14 itu tidak mempunyai pecahan, jadi tidak ada pecahan, maka ini lenggang kangkung. Lenggang kangkung itu tanpa ada hambatan, slow tanpa ada hambatan ya, lenggang kangkung. Ono lenggang kangkung iki piye, Mas? Ora lenggang ubi ini ya, kangkung, ubi, lenggang godong apa ya godong-godongan. Nah, sini lenggang kangkung. Oke, nanti kita bahas masalah kangkung. Oke, teman-teman, untuk variabel integer sudah, float sudah, string sudah. Gitu ya. Bagaimana kalau misalnya ada tipe data number atau numerik ya seperti ini ya teman-teman ya. Number atau numerik itu seperti apa? Ya, di atas saja ya. Ada numerik tapi isinya diapit oleh petik 2. Jadi seperti ini. Integer f sama dengan 10. Ini f ini dianggap apa ya? F ini dianggap number atau string. Integer atau string. Nah, sekarang kita cetak di sini. Kita cetak ya, teman-teman. Memahaminya itu perlahan-lahan tapi pasti. Jadi masuknya itu alon-alon tapi enak kan dulu maksudnya. Pikirannya kesana kemari toh enak itu masuknya itu enak di dalam pikiran kita langsung dia tertancap. Oh iya toh kembali lagi tertancap. Kita pas sini saya weh. Ini hasil dari string variabel integer f. Oke, kita lihatkan f di sini. Kalau ditulis seperti ini, nah teman-teman program itu sebenarnya sama dengan meneliti. Meneliti cuma ya kita meneliti kecil-kecilan lah gitu ya, karena kita banyak mencoba. Seorang programmer tidak pernah mencoba ya tidak banyak yang dia tahu mesti. Nah, sekarang kita jalankan. Loh ya toh. Apa yang dia katakan ini bahasa Jawanya incompatible type. Tipenya tidak sama. Incompatible ya, tipenya bukan compatible. String cannot be converted to integer. Bahasanya sedikit agak menarik saya. Baru belajar bahasa Inggris sedikit, omongannya out ya. Oke. Nah, artinya bahwa ini walaupun di sini kelihatan angka, tapi karena dia di petik 2, di dalam petik 2 itu maka dia dianggap adalah string. Sama dengan nama ini tadi, ini sama dengan baby boss ini. Ini sama, jadi tidak boleh tulis integer F10 seperti ini. Itu dilarang. Jangan lakukan itu. Nah, Pak, kalau ini saya bikin seperti ini boleh enggak tadi? To integer, boleh enggak? Boleh. Nah, justru itu. Jadi kalau ada tulisan seperti ini, Pak, saya mau bikin itu 10 aja deh. Nanti kalau kita dapatkan kan tidak selalu data yang string, data yang integer. Kadang kan data string dia berupa string tapi angka, lalu kita ingin mengalihkan. Nah, itu dia yang ingin diselesaikan. Kalau dia tipe datanya string seperti ini, lalu kita ingin mengalihkan juga, maka ada yang namanya konversi. Nah, konversinya menggunakan apa? Kita menggunakan konversi memanfaatkan tipe data non primitif tadi. Ya. Non primitif tadi kita gunakan. Oke, caranya seperti apa? Caranya non primitif tadi seperti apa? Ngomong ke primitif aja angel ya. Oke. Non primitif itu seperti apa? Non primitif itu seperti tadi
Kalau ini integer primitif, kita pakai yang enggak primitif. Nah, ini di sini dia letak perbedaannya ya. Integer. Ini parse in. Parse ya, parse in. Nah, seperti ini. Dalam kurung. Nih. Sekarang F itu sudah jadi apa? Parse in, karena ada integer titik parse in, maka F itu sudah menjadi angka. Nah, ini sering nanti ditemukan dalam sebuah aplikasi kita melakukan yang namanya konversi, yang dimasukkan itu tidak selalu sesuai dengan yang kita sediakan, misalnya tipe integer, lalu yang dimasukkan integer, tidak selalu seperti itu. Bisa saja yang dimasukkan itu adalah string, tapi kita harus menjadikannya menjadi, menyimpannya terutama, menjadi menyimpan dan melakukan operasinya, mungkin ada perhitungan, dengan operasi matematika, maka dia harus dilakukan yang namanya konversi. Nah, inilah konversinya. Sekarang kita simpan, lalu kita lakukan yang namanya compile. Baik ya teman-teman, tadi sudah incompatible types, sekarang kita coba. Tuh, jalan toh sekarang. Udah ada errornya, kita coba lihat hasilnya. Wah, mantap coy. Nah, seperti ini. Kita tambahkan ln lagi di sini ya. Oke. Kan kalau ada perubahan, ya repotnya kita harus compile ulang. Jadinya seperti ini teman-teman ya. Oke, saya kira untuk pertemuan kita yang kedua ini, saya kira cukup dulu. Teman-teman pahami itu variabel itu penting sekali. Variabel itu adalah part of instruksi, part of program, bagian daripada program. Saya coba-coba berbahasa Inggris sedikit-sedikit ya biar agak keren. So, ngomongnya terus ngomong apa bahasa Londo tahu bahasa Inggris. Ya opo kuwi? Ya Londo. Ya wes lah, bingung. Wes langsung teman-teman kerjakan latihannya ini. Silahkan dicoba, kalau tidak dipahami nanti silahkan dikomentari lewat forum yang resmi atau yang tidak resmi. Ya, Pak bingung Pak, wes tak kerjakan saya, kerjakan dulu ya. Oke, selamat bekerja.